mendoakan semoga anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak ustazah akan belajar dengan Ustazah Ike Yunisari. Yang pertama kemarin, anak ustazah telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran kedua ini, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2, kita masih belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin antum sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, bernafas, kemudian berkembang biak, dan tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang ustazah akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup secara keseluruhan. Nanti kita juga akan belajar tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah anak ustazah dapat menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan kalimat efektif. Yang kedua, anak ustazah dapat menyebutkan makna dan simbol-simbol dari Pancasila. Dan yang ketiga, anak ustazah dapat menyebutkan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila utama Pancasila. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa sebelum belajar. Baiklah anak ustazah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat. Nah, manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Nah, kalau pada hewan itu cara bergeraknya bermacam-macam. Kemudian ada kupu-kupu dan burung, dia bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya. Kemudian juga ada hewan yang berjalan menggunakan kakinya, contohnya adalah ayam dan gajah. Nah, kemudian ada juga yang bergerak dengan cara melompat, yaitu adalah tikus dan katak. Untuk tumbuhan, bagaimana gerak pada tumbuhan? Apakah antum tahu? Nah, pada tumbuhan, gerak pada tumbuhan dia tidak dapat berpindah tempat. Jadi, pada tumbuhan ini gerakannya itu terbatas. Nah, pada umumnya gerak pada tumbuhan ini, pucuk pada tumbuhan umumnya bergerak menuju cahaya matahari. Nah, akarnya bergerak ke bawah. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kalau hewan berbagai macam alat pernapasan pada hewan. Contohnya yang pertama adalah ikan. Ikan bernafas dengan insang. Yang kedua cacing. Cacing bernafas dengan kulit. Yang ketiga serangga. Ada berbagai macam serangga, contohnya kecoa, kupu-kupu. Itu bernafas menggunakan trakea. Ada juga hewan yang bernafas dengan paru-paru. Itu adalah contohnya ayam dan kelinci. Kemudian pada tumbuhan, udara masuk pada tumbuhan melalui permukaan bawah daun, kemudian akar dan batang. Nah, alat pernapasan pada tumbuhan namanya adalah stomata atau mulut daun. Yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya pada manusia bisa antum bandingkan ketika antum masih bayi, kemudian antum menjadi balita, kemudian antum menjadi sekarang ini. Antum merasakan bertambahnya tinggi antum dan berat antum. Berarti antum itu tumbuh. Kemudian pada hewan bisa kita contohkan yaitu pada ayam. Ayam telurnya menetas, kemudian berubah menjadi anak ayam, kemudian ayam remaja dan induk ayam. Nah, itu pertumbuhan pada ayam. Nah, pada tumbuhan dimulai dari biji, kemudian tumbuh akar, kemudian tumbuh batang, kemudian tumbuh daunnya. Nah, nanti juga akan tumbuh bunga dan bijinya. Nah, itulah dia pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya kemarin adalah bertambah banyak. Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ikan dan ayam. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing dan sapi. Yang kelima,
memerlukan makanan dan minuman. Jadi kita sebagai makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman. Itu sangat penting ya nak, untuk tenaga kita supaya kita tidak lemas. Kalau pada tumbuhan supaya tumbuhan itu tidak layu. Nah, kalau manusia dia memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan. Nah, kalau hewan ada yang membutuhkan dari tumbuhan juga. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, istimewa tumbuhan ini dia dapat mengolah makanannya sendiri. Nah, proses pengolahan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Bahan-bahannya yaitu adalah air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, kenapa tumbuhan dapat melakukan fotosintesis? Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis karena tumbuhan tersebut memiliki zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Jadi klorofil ini terdapat pada daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ini contohnya ketika kita terkena sinar matahari atau terkena sinar yang menyilaukan, nah secara otomatis kita menutup mata kita. Nah, pada hewan ada contohnya ular kaki 1000. Jika kita sentuh, maka ular itu akan menggulungkan badannya. Kemudian pada tumbuhan juga ada daun putri balu. Jika kita sentuh, maka daun itu akan mengatupkan atau menutup daunnya. Ada berapa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Nah, betul, ada 6. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan dan minuman, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, Ustazah, yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cara kita bergerak, cara kita berkembang biak, cara kita bernafas, semua adalah kekuasaan Allah. Nah, kita harus bersyukur terhadap semua kekuasaan Allah tersebut. Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, kita menjaga kesehatan tubuh kita, kita menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, bersyukur itu termasuk ke dalam pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Maknanya kita mempercayai dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana pula kita cara bersyukur terhadap makhluk Allah yang lain, pada tumbuhan, kepada hewan? Nah, caranya yang pertama dengan cara merawat tumbuhan, menjaga tumbuhan dengan bagaimana? Dengan menyiramnya supaya dia tidak layu, diberi dia pupuk, diberi dia makan. Kemudian untuk hewan kita juga memberinya makan, tidak boleh berburu hewan liar. Itu dulu pembelajaran dari Ustazah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya Ustazah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.